prosesor 6 channel dengan built-in power ampli-nya 4 channel. EQ-nya sudah 31 band, dilengkapi dengan time element dan juga ada slop pada bagian crossover-nya. Untuk speaker ini memiliki suara yang detail pada bagian tweeter, terutama di frekuensi 2500 sampai ke 20 kilo itu sangat stabil. Underseat subwoofer Soundtime buat audio simple subwoofer di bawah bangku. Bassnya asik ya, kita gedein. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Tentunya di kesempatan kali ini juga mau membahas audio mobil, yaitu lebih tepatnya adalah produk paket dengan barang-barang murah tetapi suaranya bisa gokil. Kalau saya bilang barang murah gokil, kira-kira merek apa? Semoga kalian sudah melihat nih. Mereknya adalah Soundtime lagi, Soundtime lagi. Nah, kebetulan paket ini yang akan dipasang adalah untuk mobil Jazz RS. Jadi sebelum kita ngobrolin detail produk dan juga harganya berapa, kita kepoin dulu ke mobil nih. Sering banget kita bahas produk yang di depan saya ini. Di antaranya adalah underseat subwoofer Soundtime, disebutnya ini adalah ultra compact subwoofer. Nah, kenapa disebut ultra compact? Karena sangat kecil. Coba perhatikan secara detail, ini ukurannya sejengkal saya, lebarnya ya, ini ujung sini ke sini, dan panjangnya juga hanya lebih 4 jari, sejengkal 4 jari. Itu ukuran apa coba pakai jengkal? Padahal ada sentimeter. Nih, kita mau hitung nih. Biar nggak pakai jengkal-jengkal tadi, ini saya hitungin sentimeter ya. Jadi kalau kalian mau beli online pun tenang nih. Lebarnya tepat banget 20 cm itu. 20 cm. Ini lebar tuh, lebarnya ya. Untuk panjangnya itu 27 cm. Plek ketiplek. 27 cm kali 20 cm. Nah, kalau kalian punya ruangan di bawah bangku selebar itu, artinya ini sangat menjadi jawaban. Nah, tebalnya, nih kita ukur ketinggian tebal ya, hanya 7 cm. Jadi ini merupakan jawaban buat kalian yang mau audio simple dengan pemasangan subwoofer di bawah bangku. Nah, ini saya taruh dulu aja. Yang menjadi catatan penting nih buat kalian, kalau mau masang subwoofer, itu jangan memaksakan minta ukuran besar. Misalkan ukurannya 10 in atau mau yang boxnya tebal. Subwoofer ini bentuknya adalah oval. Makanya disebutnya dengan ukuran 6.8. Minusnya kalau pakai subwoofer yang terlalu tebal tetapi bangkunya sendiri sempit, itu nanti terlalu dekat. Jadi misalkan ini subwoofernya 7 cm, lalu jarak bangku itu cuman 1 cm ya, misalkan segini, katakan kira-kira 1 cm. Itu nanti bassnya bantet, tidak akan lentur. Tapi kalau bisa punya ruang sampai 3 atau bahkan 4 cm atau 3 jari, ini sudah ideal. Nah, ini pesan dari kita, kalau kalian terutama yang di luar kota atau di daerah pengen beli produk online, pastikan produknya tidak terlalu besar. Kalau mobilnya Avanza lama, Veloz, rasanya semua subwoofer masuk. Tapi kalau kayak Hyundai Creta itu biasanya lebih sempit, apalagi Pajero yang baru. Nah, untuk produk lain, ini kita mau jelaskan, yang didapatkan di dalamnya ini adalah Soundtime DSP atau Digital Sound Processor ST6.4, yaitu satu buah prosesor 6 channel dengan built-in power ampli-nya 4 channel. Dengan kapasitas watt secara spek ditulisnya 50 watt, tapi rata-rata paling 35 atau 40 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kelebihannya EQ-nya sudah 31 band, dilengkapi dengan time element dan juga ada slop pada bagian crossover-nya. Jadi sudah sangat fleksibel. Prosesor ini sudah banyak banget, ratusan yang kita pasang karena hampir video kita rata-rata ada Soundtime-nya.
tidak semua ya. Kalau masangnya Alpine ya berarti tidak ada sound time-nya. Nah, kalau perbandingannya nih, ini dengan ukuran subwoofer aja, ini saya taruh di sudut rata, ini sisanya cuma segini. Jadi benar-benar kecil. Nah, ini prosesor yang kita mau gunakan kali ini. Nah, berikut di speaker. Ini speakernya juga sama, menggunakan merek Soundtime. Tuh, kita bisa lihatin tuh. Soundtime lagi, Soundtime lagi. Memiliki finishing yang sangat baik dengan tweeter yang memiliki rongga pada bagian dalam. Jadi ada hitungan semacam ruang resonansi. Nah, untuk bagian depannya, modelnya adalah honeycomb. Tuh, lihat dari sisi samping, begini, tuh keren banget ya. Ini suaranya gokil. Untuk mid bass-nya, kita kasih lihat secara lebih detail. Nah, cons depannya mirip-mirip dengan merek sebelah ya, yang menggunakan bahan magnesium. Tapi ini sebetulnya bukan magnesium, tapi ini aluminium yang di-coating. Nah, bagian atasnya juga sama, bagian tengahnya ya. Nah, ini rangkanya sudah sangat kokoh karena menggunakan model semacam besi cor atau babet. Nah, magnetnya ideal, tidak terlalu besar, seperti ini, sehingga mudah pemasangan. Ini jaraknya tidak terlalu tebal. Nah, kalau kita ukur dengan sentimeter, nih kita ukur lagi. Jadi di bagian rangkanya itu 7, tetapi karena ada karet naik, berarti kurang lebih 7,5. Untuk speaker ini, karena tweeternya juga jenisnya dome tweeter, itu memiliki suara yang detail pada bagian tweeter, terutama di frekuensi 2500 sampai ke 20 kilo, itu sangat stabil, sangat baik. Kita sudah sering pasang. Kalian yang belum pernah nonton, kita kasih lihat slide produknya terlebih dahulu. Nah, tadi sudah dikasih lihat proses sedikit pemasangan, nanti akan dilanjutkan tentunya, dan juga sudah diperdetil slide produknya. Harga paketnya berapa? Ini total paketnya itu tidak sampai 15 juta, yaitu tepatnya adalah 13,3 juta, bahkan sudah lengkap dengan peredam 2 pintu. Nah, untuk peredam 2 pintu standarnya di tempat kita itu dipasang 3 layer. Ada layer dalam, tengah, dan juga akustik pada door trim. Nah, kalau harga rincian nih, kita mau bahas. Subwoofer ini kita jual dengan pemasangan dan kabel itu rata-rata 2950. Selanjutnya untuk DSP nih. DSP ini akan menjadi sebuah pembahasan yang penting buat teman-teman. Ini harganya kalau di tempat kita dengan harga pasang kabel dan tuning itu 3,9 juta. Tidak sampai 4 juta, tapi harga dasar produk only adalah 2,6 juta. Selisihnya adalah ongkos pasang, pengkabelan, dan biaya tuning, karena nanti tuning juga saya sendiri yang turun tangan. Dan saya ingin pesan buat kalian, teman-teman yang suka beli online, hati-hati kalau beli prosesor apapun ya, itu dengan sistem PNP. Saya tidak menakuti, tetapi dengan sistem PNP itu biasanya agak tidak maksimal. Karena tweeter dan mid bass itu akan satu input, satu delay, satu cutting frekuensi, dan satu equalizer. Tapi kalau kabelnya PNP lalu di custom itu boleh, artinya tidak merusak pengkabelan mobil. Tapi yang di custom adalah kabel PNP yang kalian beli, yaitu dengan cara channel 1 dan 2 untuk prosesor ini itu untuk tweeter, channel 3 dan 4 untuk mid bass depan, dan RCA yang 2 ini line out-nya masuk ke aktif subwoofer. Selalu ada pertanyaan, Om, speaker belakangnya dari mana? Nah, speaker belakangnya direct langsung dari head unit. Itu kalau saran dari Cas Imaging. Selanjutnya tentang harga speaker. Ini juga ada harga plus pemasangan. Jadi saat ini kita jualnya adalah 3,8 juta. Bahkan berani nih kalau diaduin dengan harga speaker yang puluhan juta. Nah, pasti kalian penasaran kan? Sombong amat sih katanya suaranya bisa ngalahin yang 10 juta. Ya udah, kita lihat proses pemasangannya sampai selesai karena pilarnya juga sedang di custom ya.
termasuk pembuatan pilar itu sudah harga paket. Habis itu kalian tungguin, jangan kemana-mana, tonton videonya di tes dengernya. Ini mobil ini sudah kelar pemasangan, saya sudah setting. Kalau kalian mau lihat lebih jelas, coba kasih lihat dulu itu bagian pilar yang kita buat ya. Jadi di mobil Jazz ini kita bungkus ulang, penempatannya idealnya di sini ya. Kalau mau di sini juga boleh, tapi memperhitungkan tinggi penumpangnya kira-kira seberapa. Nah ini dibikin begini, segitiga dengan cara dijahit. Nah arahnya ini berarti hampir on aksis ya, hampir ke muka saya, tapi agak ngebuang sedikit lah. Jadi kanan kiri untuk mencapai kesan suara yang naik. Nah selain placement arah speaker yang baik, ini tujuannya adalah untuk membuat panggungnya indah, kesannya tinggi dan menjadi mundur. Tentunya bukan sekedar teknik letaknya, tetapi yang kita lakukan di tuning DSP-nya nih. Saya mau perlihatkan ke kalian semua. Ini kita perlihatkan softwarenya Sontem seperti ini, 6 channel ya, kita coba buka nih. Nah ini udah bunyi tuh. Bassnya asik nggak bro? Asik. Tuh. Nah ini kita mute. Nah ini tujuannya biar pemirsa bisa paham nih. Kita cutting ini Twitter nih 4000 ya. 4K, slope-nya minus 12. Nah kita pindah ke channel 2 nih. Klik. Nah EQ-nya berubah. Tapi cuttingannya sama. Ini Twitter kanan 4 kilo, slope-nya minus 12 dB. Nah, channel 3 ini mid bass kiri. Tuh. Kita bikin band pass, high pass-nya 60, low pass-nya 2500, slope-nya 18 minus. Pakainya Butterwood ya. Lalu channel 4 sama, hanya equalizer yang berubah tuh. Nah, karena kita EQ berdiri sendiri, ini subwoofer. Kita cutting kanan kiri sama, cuttingannya adalah band pass, HPF-nya 26, LPF-nya ini saya bikin di 70. Nah, slope-nya minus 18 dan 12. Nah, ini hasil cutting frekuensi, tentunya sangat teknis, tetapi tetap saya berbagi karena nyatanya ada teman-teman toko yang sempat ngomong yang nggak pernah ketemu, jadi ketemu di event bilang saya mengikuti channelnya Mas Rohim dan banyak terbantu. Jadi alhamdulillah apa yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman, bukan merasa atau pamer sok bisa, karena saya juga belajar setiap mobil memiliki kendala yang berbeda. Seperti ini nih, kalau orang yang nggak tahu dibilang kita itu songong masang subwoofer kolong tapi di bagasi, itu maksudnya. Kalau yang ngeyel pernah tuh ada, nggak mungkin nyampe begini-begini ya, kita coba, saya bilang, apalagi ini mobilnya pendek. Nah, apakah kehebatannya Sontem ini menjadi bagus? Nah, lagi-lagi Sontem kan, yang pasti kita nyetel itu bukan pakai ngarang hanya sekedar feeling, tetapi pakai perhitungan ya, secara cutting frekuensi idealnya berapa, dan begitu praktek kita lihat. Begitu subwoofer kolong taruh di bagasi, kalau kita cuttingannya seperti biasa, kita kan butuh tenaga yang lebih digeber karena jauh. Akhirnya kita bikin band pass tadi, high passnya sampai di 26 Hz. Artinya memang bawahnya kita buang, nggak apa-apa. Kita nggak mungkin dapatkan suara subwoofer di frekuensi 30 ke bawah. Sedangkan box pun di belakang kadang belum tentu berhasil. Nah, apalagi ini underseat subwoofer yang bentuknya kecil, kita berani. Kalau perlu cutting sampai high pass 30. Nah, ini trik yang sebetulnya tidak boleh diceritakan. Tetapi tujuannya lagi-lagi saya pengen berbagi. Saya pengen banyak orang mengerti audio, bukan sekedar pasang jedak-jeduk atau treble-nya kenceng, tetapi bassnya ngeblend solid dan nyambung. Nah, di video ini makanya
kita nggak membahas lagi bagaimana tes VAR center mid-nya, tetapi sesungguhnya kita selalu mengetes, atau nanti kita tes aja ya. Kita tes, kita istilahnya videonya dibalik nih, mendengarkan sebagian, lalu kita demoin VAR center mid. Nah, kita mau coba ini dulu ya, buka dulu nih, biar settingannya didengarkan. Nah, ini bassnya segini nih. Nah, ini saya save dulu biar nggak hilang. Nikito Yakovica Saudio Villa Blimbing. Asik. Ini kayaknya banyak yang nunggu-nunggu lagunya ini diputer full ya. Bener nggak kemarin? Kita save dulu. Saya kasih kesan panggung ya. Baru nanti digeber lagi. Saya save dulu. Oke. Jadi saya pengen jelaskan yang dimaksud VAR center mid ini seperti dalam video ini nih. VAR center mid, Center lagi. center, VAR mid. Nah, itu yang kita demokan, ada suara kiri, kanan, dan tengah. Lalu ada left center, ada right center. Nah, video ini yang saya maksud, biar kalian gak bingung, saya kasih video ilustrasi berikut ini. VAR center mid, center, VAR mid. Video tadi yang VAR center mid ada titik kedip-kedip itu yang saya maksud pengukuran letak suara. Jadi ada kiri, kanan, tengah, left center, dan right center. Oke, nggak pakai lama-lama. Sekarang coba kita nyalakan lagu tadi tapi secara lebih penuh, karena tadi adalah penjelasan teknik tuning ya. Kita mau langsung. Jadi lagu kebangsaan, kemarin ada yang bilang berharap lagu kebangsaan Imaging mau diputer. Tapi memang kita belum upload secara penuh ya, tentunya ada alasannya nih, nggak apa-apa. Nah, suara seruling. Jadi kita masukkan beberapa instrumen seruling, ada simbal, ada suara piano ya kan. Liriknya macam-macam. Nah ini. Vokalnya di tengah. Banjarnegara, yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin lo santai. Bikin lo santai. Nikmati kopi Imaging melek meripat. Semangat uripe, ye ye ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu atau kendaanmu, yo. Bikin lo happy, bikin lo santai. Yo salam Imaging melek mripate. Semangat uripe, yo 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 yo. Bassnya asik ya, kita gedein. Oke, saya kecilin ya. Jadi lagu ini masih panjang ya, ini baru separuh, tapi menceritakan tentang cafe Nikito Yakovi yang baru diresmikan kemarin tanggal 28 Desember 2024 dan sekarang sudah beroperasi. Jadi di dalamnya ada bahasa Jawanya, ada bahasa Inggrisnya ya. Yuk kita happy, kita santai. Bahkan disuruh ajak kendaanmu katanya. Tapi jangan, bukan ngajarin, itu hanya sebuah lagu. Nah, ini tentang mobil ini ya, tentang paket yang 13 jutaan, full sound time, kecuali head unit dan peredam. Karena head unitnya datang juga sudah ada, dan memang belum ada head unit sound time. Hanya murni DSP speaker subwoofer kolong. Jadi tips tadi yang kita bahas, bagaimana memaksimalkan prosesor murah tetapi hasilnya tidak murahan, bahkan mewah. Nah, ini kita buktikan sekaligus subwoofer menyalahi kodrat. Yang harusnya di depan, ini di belakang. Ini bercanda ya, jangan dianggap kodrat itu maksudnya apa. Ini dalam bahasa teknis. Tapi lagi-lagi bagaimana teknik tuning, setting, dan juga penghitungan. Kalau kalian mau tanya-tanya audio yang lebih banyak, silahkan WA di nomor saya di bawah sini. Kalau di telepon memang kadang susah. Kalau lagi setting atau lagi bikin video, pasti kita nggak angkat.
dibantu oleh admin ya. Pesan saya kalau mau beli speaker, pikir-pikir dulu harus sesuai dengan selera musik kalian. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dukungannya, supportnya. Jangan bosan dukung terus dengan cara komen, like, subrek, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio, Magic.